Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara al-akwan bin nuri sayyidi waladi adnan. Haitsu qala rabbukum laqad ja'akum minallahi nur wa hadzal nur huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari fajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus kepada orang tua kita Kiai Haji Hasan Toha berserta keluarga semuanya, saudaranya, anak-anaknya semuanya, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya, keluarganya, santrinya, pondoknya, ilmunya, sehingga bisa terus lestari sampai pada hari kiamat apa yang dibangun sampai sekarang. Amin Allahumma. Hadirin hadirat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berbahagia dengan lahirnya orang yang akan menggandeng kita pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak berharga kalau dia tidak bisa menghargai orang yang paling berharga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah hadiahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diangkatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ditegaskan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatul muhda. Hanya saja saya ini adalah hadiah yang diberikan Allah untuk kalian semuanya. Jadi kita tidak punya alasan apa-apa untuk masuk ke dalam surga kecuali kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling tahu dan bisa menghargai Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk digandeng oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan bahwa sebelum menciptakan segala sesuatu, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan nur, cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang penceramah ini salah mengartikan. Dibilang dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala, gambaran orang yang mendengarkan bahwa Allah adalah cahaya dan Allah bukan cahaya. Karena kalau cahaya, karena cahaya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menyamai makhluknya sama sekali. Mukhalafatun lihawadisi. Jadi tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Maksudnya Allah menciptakan cahaya, dari cahaya yang terbaik itu adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang bersifat maknawi, yang semua orang mulia bisa menjadi mulia karena mengambil bagian dari cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang namanya kita kenal dengan nabi, rasul dan wali. Seorang wali menjadi bercahaya karena dia bisa mengambil bagian dari cahaya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Dari cahaya inilah diciptakan alam semesta ini. Cahayanya siapa? Nabi Muhammad
Yang pertama diambil dari cahaya ini bagian besar, Allah menciptakan yang namanya kolam, pena. Lalu diambil lagi dari cahaya ini, Allah menciptakan yang namanya lauh, papan, yang kita kenal dengan lauhil mahfud. Apa lauhil? Di sana disuruh tulis sama pena ini. Apa yang ditulis? Semua kejadian dari awal penciptaan alam semesta sampai pada hari kiamat, semua ditulis di dalam lauhil, sampai daun yang jatuh, debu yang berterbangan, semuanya tertulis secara sempurna dalam lauhil mahfud. Setelah sudah ditulis skenario besar yang terjadi di atas muka bumi ini, baru diciptakan alam semesta ini, langit, bumi dan lain sebagainya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu kita sekarang akan belajar bahwa seorang nabi itu diangkat menjadi nabi ketika bisa mengambil cahaya dari Rasul sallallahu alaihi. Oleh karena itu kita mungkin pernah membaca qasidah burda. Apa qasidah burda? Berkata apa beliau dalam qasidahnya? Fa innahu samsu fadlin hum kawakibuha. Karena Rasulullah itu diperumpamakan seperti matahari, dan nabi-nabi yang lainnya itu diperumpamakan seperti planet dan bintang-bintang. Yang namanya planet dan bintang itu tidak mengeluarkan cahaya dengan sendiri. Nah, kita belajar ya, yang namanya planet, bintang itu bercahaya, mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Maksudnya apa? Mereka jadi bercahaya karena mengambil cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika kita belajar tentang keistimewaan yang kita kenal dengan mukjizat atau karomah, mari kita belajar sekarang malam hari ini. Bab kita adalah bagaimana Allah memberikan yang namanya mukjizat kepada Nabi dan Rasul, dan Allah memberikan karena mukjizat tersebut diambil dari Rasulullah SAW, sehingga Rasul bisa mengeluarkan mukjizat yang lebih besar daripada semua yang dikeluarkan oleh para nabi dan rasul yang terdahulu. Sejenis tetapi lebih hebat. Ya, karena tidak mungkin Rasulullah itu di bawah daripada apa yang diberikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Contoh yang pertama, tentu kita tidak akan baca semuanya ya. Kalau baca semuanya tidak cukup. Ini perbandingan bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi Adam alaihi salam, orang tua kita semuanya, bapaknya manusia seluruh dunia. Dikatakan Ammal Adam alaihi salam fal maksud min khalqihi khalqu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sulbihi. Adapun Nabi Allah Adam alaihi salam, maka maksud dari penciptaan Nabi Allah Adam itu karena Allah akan menciptakan Nabi Muhammad. Maka diciptakan Nabi Adam. Diciptakan Nabi Adam. Ada di surga, diturunkan ke dunia. Ya, itu sudah merupakan Nabi Allah Adam. Kalau tidak makan buah wuldi tidak turun ke dunia. Memang Allah ingin menciptakan Nabi Adam di dunia. Ya. Karena seorang nabi itu punya satu sifat namanya ismah. Ismah itu terjaga. Seandainya dia bermaksiat itu bukan karena keinginannya, karena dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam najid lahu azma." Apa? Saya melihat ketika Nabi Adam itu memakan buah khuldi, tidak ada niat karena banyaknya pohon dan lain sebagainya, tapi niat untuk melanggar seperti yang banyak cerita-cerita Israiliyat itu harus kita tolak. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an, harus kita tolak cerita-cerita itu semuanya. Karena bertentangan dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an berfirman, walam najid lahu azma. Ketika dia bermaksiat, saya tidak melihatkan azm. Azm itu keinginan untuk bermaksiat. Itu sudah merupakan keputusan Allah ingin menurunkan Nabi Adam di dunia, karena di sanalah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, amma sujudul malaika lahu alaihi salatu wasallam. Adapun sujudnya malaikat, manusia, Pak. Malaikat yang ada di langit di bumi suruh kumpul jadi satu, disuruh sujud kepada Nabi Allah
Oh hebat ya, malaikat yang sujud ini. Sujud. Dikatakan oleh Imam Fakhruddin fi tafsirihi, innal malaikata umiru bisujud li Adama alaihi salam li ajli anna nura Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fi jabhatihi. Omongan ini kan omongan kita ya, Fakhruddin ini berkata apa? Bahwa sesungguhnya malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kenapa? Karena membawa cahaya Nabi Muhammad yang bersinar di keningnya, di batuknya ini terpancar lah, karena cahaya itulah malaikat disuruh sujud semuanya. Ini omongan kan kita. Seandainya begini, wis omong bukan karena Nabi Muhammad, memang Nabi Adam ini keistimewaan murni punya Nabi Adam, bukan karena omongan ini ya. Seandainya ini murni untuk Nabi Adam, bukan karena Nabi Muhammad, lalu apakah Allah memuliakan sesuatu yang lebih hebat daripada yang Allah muliakan kepada Nabi Adam? Oh iya Pak, kalau Nabi Adam hanya malaikat. Tetapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam firman-Nya cukup ini ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Yang disuruh bersalawat bukan hanya malaikat tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud tidak mungkin Allah sujud kepada Nabi Adam, tidak mungkin. Tetapi dalam bersalawat bukan hanya malaikat tetapi Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya malaikat tetapi manusia diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga keunggulan solawat ini lebih hebat. Kenapa? Sujudnya Nabi Adam hanya satu kali pada waktu itu saja, sedangkan solawat dari pertama perintah sampai pada hari kiamat karena menggunakan fi'lul mudhari' yang terus menerus tidak ada hentinya, maka tidak sekali tetapi terus menerus Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga ini jauh lebih afdol daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Perumpamaan yang lain seperti yang Allah muliakan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh itu diberikan keselamatan baginya dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam dari tenggelam ketika minta ditenggelamkan semua kaumnya. Bukan hanya kaumnya Nabi Nuh, sedunia tenggelam. Satu dunia bahkan dikatakan dalam banyak tafsir, gunung yang paling tinggi di India itu Mount Everest, itu paling tinggi Himalaya. Kita kenal dengan apa? Himalaya. Itu 70 kaki di atas Himalaya airnya. Bukan seperti tsunami cuma 10 meter, 20 meter. Ini tingginya ombak ratusan meter. Perahu sebesar apapun akan kelihatan seperti kecil, seperti papan. Iya, dibalik dengan lautan yang sangat tinggi sekali. Selamat katanya Allah, kenapa? Tajri bi ayunina. Karena dia itu ya terapung dengan pandangan kami. Bisa berlayar dengan perhatian kami, jadi selamat. Itu adalah keistimewaan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sehingga kita ini kenal ya sekarang ya, di dalam pembagian hewan-hewan kalau belajar sekolah, hewan-hewan yang ada di Jawa itu sama dengan hewan-hewan yang ada di Sumatera. Hewan-hewan yang di Irian Jaya itu sama dengan hewan-hewan yang ada di Australia. Iya Banda, kalau sekolah kan seperti itu ya. Lalu orang-orang yang sekolah bilangnya apa? Mereka tidak punya agama, dipikir-pikir sendiri, bingung ini. Dulunya daratannya sama satu. Lalu ada pencairan dari kutub utara, ini bahasanya orang sekolah ini ya. Dahulu kutub utara pernah cair sehingga tenggelam seluruh dunia katanya. Sehingga ada pembagian hewan-hewan itu katanya. Nah ini kan pikirannya peneliti orang kafir yang tidak percaya dengan firman-Nya Allah. Padahal kutub utara tidak pernah mencair sama sekali. Oh, dikira yang nyiptakan siapa kutub utara cair? Tidak ada mencair. Ini yang ada dulu pernah tenggelam karena doanya Nabiullah Nuh alaihi, sehingga ada pembagian-pembagian itu. Airnya tidak bisa meresap karena banyaknya air sehingga menjadilah lautan sampai sekarang ini. Makanya ada pembagian-pembagian hewan itu semuanya. Ini hebatnya Nabiullah Nuh. Nah, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabiullah Muhammad tidak pakai diadab ya, tidak pakai diadab. Karena Allah Subhanahu wa taala selama masih ada Nabi Muhammad tidak mungkin diadab seperti umat-umat yang lama. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang namanya kita ini seperti Nabiullah Musa sampai dibelah, sampai ditenggelamkan semua karena maksiat kita, tidak ada.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Kalau masih ada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mungkin diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya ada peringatan itu ya, peringatan-peringatan seperti tsunami itu apa bukan azab? Oh, itu sebetulnya peringatan. Bahasa halusnya Allah ya, untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Halus sekali. Kalau dulu dihancurkan neraka, kalau itu dikasih adab, katanya Allah apa? Supaya mereka kembali kepada saya. Seandainya mereka mati tenggelam, dihitung sebagai syahid, katanya Allah Subhanahu, katanya Rasulullah SAW dalam hadis. Enak apa daya umatnya Nabi Muhammad ini? Enak. Misalkan jangan dibahas ayat ini Habib. Kepengen tahu saya mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizatnya Nabiullah Nuh, bisa selamat dari air yang sangat luar biasa. Kalau kayu ini Pak memang terapung. Jadi seandainya itu memang ngapung di tengah lautan, walaupun itu dengan perhatian Allah bisa selamat dengan ombak yang besar, tapi ada yang lebih hebat kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ada anak dari pembesar Quraisy namanya Abu Jahal. Siapa anaknya? Namanya Ikrimah. Ini sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita panggil Sayyiduna Ikrimah. Kalau memang kamu betul-betul Rasul, waktu itu Rasulullah adanya sungai, besar sungainya, dalam. Kalau memang kamu itu betul, in kunta shadiqan fad'u dzalikal hajar alladhi fi janibil akhar falyasbah wa la yagraq. Ada batu besar di ujung sungai sana, dibilang panggil, kalau kamu memang betul-betul nabi dan rasul, panggil batu itu sini, suruh ke sini, suruh ngelangi, dan jangan sampai tenggelam ya. Kalau memang kau Rasul, katanya. Tersenyum Rasul SAW ya. Diawe Pak, diawe batu. Ya Allah, batu ini nempel sama, namanya batu di Arab ini Pak, nempel sampai ke bawahnya karena memang tanahnya terbuat dari batu. Itu coplok dari bawahnya. Langsung lari ke Rasulullah, ke pinggir, langsung langit. Langsung menuju kepada Rasul, bukan hanya menuju kepada Rasulullah, langsung mengucapkan syahadat di depan Rasul SAW. Senyum Kanjeng Nabi ya. Dilihat, cukup ini katanya. Tidak cukup, sampai dia balik lagi ke tempatnya. Lihat ya, sampai dia kembali lagi ke tempat. Wes ngelihat Pak, waktu ngelangi ini sudah kelihatan dia. Baca syahadat, suaranya kedengeran, batu bisa keluar suara. Cuma di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kembali, setelah kembali baru dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kalau kayu terapung itu biasa. Ya lek kayu ngambang iki biasa Pak, wajar, normal. Tapi watu ngelangi gitu Pak, apa? Watu tutup ngelangi tok Pak, iso ngomong asyhadu alla ilaha illallah, dan suaranya kerungu, bukan cuma Nabi Muhammad tapi orang sebelahnya juga kedengaran. Lah ini baru hebat namanya. Tidak bisa dibandingkan itu semuanya ya. Ini kalau masih kelihatan seperti ini tidak percaya. Oh. Ya, minta bukti apa lagi kalau sudah seperti ini nih ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan perbandingan-perbandingan banyak, ini semua kitab tentang perbandingan mukjizat nabi-nabi yang terdahulu apabila dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ambil sedikit-sedikit saja ya. Lalu wa amma ma utiyahu Musa alaihi salatu wasalam ya min qalbil asa hayyatun ghairu natiqatin. Adapun yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dari menjadinya tongkatnya beliau itu menjadi apa? Ular. Tapi ularnya tidak bisa ngomong, cuma jadi ular ngono tok. Asli Pak. Karenanya yang namanya sihir ini kan cuma nipu mata saja. Nipu mata yang tertipu, sebetulnya tidak berubah tapi seakan-akan berubah, itu sihir namanya ya. Faqad u'tiya sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haninul jid'i waqad marrat qissatuhu. Dah saya diceritakan ini apa? Hanin, tangisan dari batang pohon. Nah, ini pohon nangis. Ini lebih hebat daripada tongkat jadi ular.
Kalau yang jadi ular Bib ada Pak, tenang saja ya. Kalau Nabi Muhammad ini pokoknya tidak bisa dibandingkan ya. Dikatakan bahwa annahu lamma arada Abu Jahlin an yarmiyahu alaihi salatu wassalam bil hajar, ya ini Abu Jahal ini ya, melempar Rasulullah dengan batu. Jadi Rasulullah duduk jalan di bawahnya, ini di atas bukit ini. Kelihatan Rasulullah ambil batu sudah kata disawat. Mau dilempar. Niatnya jahat sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ra'a ala katifaihi mar'uban. Waktu mau ngelempar, ndak taunya apa? Di pundaknya Abu Jahal ini tahu-tahu langsung ada ular besar. Ngelihat sama Abu Jahal ini. Ditoleh Pak, dilirik ya, Pak. Dilirik terus ya. Patok satu kali sama ular besar itu langsung belayu. Jahal ini bapaknya Ikrimah tadi ini yang suruh Watu Nglangi tadi. Langsung ada di depannya. Langsung dengan tanpa ada tongkat-tongkat dan lain sebagainya ya. Dan Nabiullah Musa alaihissalam juga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya ini bisa keluar cahaya yang apabila diangkat cahayanya itu membuat silau mata orang yang melihatnya. Sulap Pak, sulap. Tak bisa delok. Karena terangnya cahaya dari tangan Nabiullah Musa alaihi. Kalau Nabi Muhammad dari Nabi Adam turun menurun, tidak cuma tangannya tapi semuanya adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa sama matanya. Orang itu diceritakan ini sifatnya Rasulullah ini untuk apa? Untuk cinta saja, Pak. Supaya kita ini timbul rasa cinta. Dan tidak bisa sebenar-benarnya cinta kecuali orang yang sudah dimuliakan untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi dulu. Cerita ini Pak, ya namanya cerita. Ini kan apa, majelisnya majelis ngopi nih. Jadi saya santai, enggak terlalu kayak yang di apa namanya Jumat subuh itu enggak. Jadi santai saya di sini. Iya. Apa namanya? Sayyidatuna Zulaikha. Ya. Ini istrinya menteri di Mesir dulu ini. Jadikan Nabiullah Yusuf budak. Dan kabar cintanya Zulaikha sama budaknya ini terkenal sama perempuan-perempuan Mesir. Qad sagofaha hubba. Ya, cinta luar biasa. Ini edan katanya perempuan. Ini apa ini? Perempuan bangsawan kok cinta sama budaknya, kayak ada orang laki lain saja yang lebih terhormat. Kenapa? Karena perempuan itu masih belum melihat Nabi Yusuf. Makanya diloi, ini kok bisa cinta sama Nabi Yusuf ini ya opo? Oh, belum tahu kalian ya. Panggil. Dipanggil. Ketika dipanggil, dikasih pisau, buah-buahan, ini apa semuanya, ya. Uhruj alaihin katanya. Ayo keluar kepada mereka biar ketok semuanya, ben ketok kabeh ini. Siapa yang saya cintai? Keluar Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika keluar kelihatan mata Pak, keindahan Nabiullah Yusuf alaihissalam, hilang perasaan rasa dari dalam badannya. Ketika memotong jarinya tidak terasa apa. Kapan ini bisa terjadi? Ketika melihat. Sayyidatuna Aisyah ini ketika baca surat Yusuf ini, pas kepada ayat ini tersenyum. Kesian. Perempuan zaman Nabiullah Yusuf sampai memotong jari-jarinya dia tidak terasa. Seandainya dia hidup di zaman Nabi Muhammad, maka hatinya yang akan terpotong bukan tangannya. Apa? Maka hatinya yang akan terpotong karena Nabiullah Yusuf dikasih separuh gantengnya Nabi Muhammad SAW. Apanya yang terpotong-potong? Hati. Orang ini bisa gila Pak. Aulia-aulia khusus ini sampai gila sama Rasulullah SAW. Kapan? Ketika mereka sudah bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad, baik dalam mimpinya atau dalam keadaan terjaganya. Karena itu orang itu perlu berdoa. Sehingga kalau sudah ada Rasulullah ini kelihatan Pak, keindahan yang luar biasa, yang lebih indah dari alam semesta ini, maka dia tidak membandingkan dengan apapun.
hilang semua kecintaan-kecintaan yang lainnya. Kayak manusia ini, kalau lanangan ya Pak ya, kalau sudah seneng ya Pak ya, saya tidak ngomong cantik jelek, kalau sudah seneng sama perempuan, kalau ditawari perempuan lain kira-kira mau apa enggak? Mau. Berarti gak pati seneng. Saya ngomong orang yang cinta. Orang cinta ini iling-ilingan terus. Pak, sampean cinta sama anak, ya apa? Kelihatan bajunya anak kecil, ingat sama siapa? Ingat sama anak. Ingat sama anak. Berarti kalau itu namanya ngelihatnya sama perempuan seneng syahwat, bukan seneng cinta. Kalau cinta ini ditukar kayak Laila Majnun. Ya, case itu kan terkenal ya. Ini Laila Majnun ini kalau sudah lewat rumahnya Laila ini, case ini dalam qasidah ya. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar marartu ala diyari Laila katanya. Uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar wa ma hubbu jidar sagofna qalbi walakin hubbu man sakana diyar katanya. Lewat di omai Laila ini Pak, dimbungi Pak temboknya. Diciumi, pagernya dimbungi, dibilang apa? Bukan cinta sama temboknya, tapi yang ada di baliknya tembok ini siapa? Laila. Allahumma shalli ala Muhammad. Pernah apa? Pernah ada anjing lewat di depannya dia, dikasih makan, dikasih minum, dimandii. Loh, anjing ini apa? Kok begitu terhormat sekali? Kok sampai engkau cinta dan membesarkan anjing ini luar biasa? Diomongi sama case ini apa? Anjing pernah saya lihat lewat di depan rumahnya Laila. Ngerti sampai orang cinta ini? Orang cinta itu kalau ndak gila namanya belum Kalau ndak gila namanya belum Makanya orang yang cinta temenanan itu kalau ditinggal mati dia hampir kayak orang gila, stres. Kalau masih biasa-biasa saja berarti belum cinta. Kalau belum gila, belum cinta namanya. Ya biasa seneng gitu aja ya, belum seneng biasa. Seneng. Kalau ditawari yang lain masih mau, berarti seneng belum cinta ya, seneng biasa saja. Paham sampean ya? Jadi orang itu kalau sudah kelihatan baru dia. Tidak ada kepingin sama yang lainnya lagi. Makanya kan Al-Habib Ali Al-Habsyi berkata, fi jannatin ma saqani min wasfiha illa liqauni hibbi fiha khayyama. Surga itu tidak membuat saya rindu dengan sifatnya. Tetapi kenapa saya kepingin melebu surga? Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baca apa saya tadi? Ya. Tangan Musa alaihissalam ya. Apa Nabi Yusuf tadi? Nabi Allah Musa, Nabi Yusuf ya sudah ya pokoknya. Intinya seorang ini bisa gila kalau sudah kelihatan. Karena kita ini diceritakan seperti ini supaya timbul rasa cinta. Taswiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzan nuril. Kayak sampean diceritai Ki Hamid atau Ki Holil Bangkalan, diceritai akhlaknya, ibadahnya, karomahnya. Sehingga apa? Sampean kalau ziarah takdim sampean luar biasa. Padahal kita tidak pernah ketemu. Iya Banda? Lah maksudnya ceritanya orang-orang soleh itu diceritakan. Orang sekarang ini, orang Indonesia terutama, kalau sudah nyebut Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Apa pernah hidup zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani? Tidak pernah. Kenapa? Yakin. Kenapa kok yakin? Pernah dengar ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, maksud kita juga menceritakan Rasulullah ini supaya timbul rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk sampai peringkat gila sama Kanjeng Nabi itu tidak mungkin kecuali orang yang sudah pernah melihat atau bermimpi. Semoga bisa mimpi semuanya. Ya. Orang itu kalau sudah bersih ininya baru bisa mimpi nanti. Tapi banyak keinginannya. Saya ceramah kemarin, ceramah di Jumat subuh, ceramah ya. Kenapa kok ilmu tasawuf itu kok ngelarang kita dunia, kalau tidak dunia tidak mangan kok.
Oh, Beb. Bukan nyuruh sampean ndak kerja ilmu tasawuf itu. Tasawuf ini tetap justru yang ndak kerja itu ndak tasawuf. Jangan salah sampean. Karena seperti ini Pak ya, seperti saya ulangi lagi yang sudah dengarkan didengarkan lagi. Karena yang namanya hati ini ya, kalau sudah terisi dengan yang lainnya, tidak mungkin yang lainnya masuk. Cinta dunia itu hal yang tidak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur." Karena cinta sama dunia itu tidak membutakan Tidak membutakan mata kita, tetapi membutakan hati. Karena hati ini seperti mata, Pak, bisa melihat. Kapan bisa melihat? Bisa melihat kalau ada cahayanya. Mata ini bisa kelihatan karena ada lampunya. Coba gelap, mati lampu. Kita di rumah mati lampu, ada matanya tapi tidak bisa melihat. Kapan bisa melihat? Kalau ada lampu atau kalau siang ada cahayanya. Begitupun hati. Hati ini bisa melihat kapan? Kalau ada cahayanya. Itu hanya berlaku bagi orang yang punya mata. Tapi kalau sudah hatinya buta, katanya Allah cinta sama dunia itu membuat hati kalau buta wis kurang akeh wiritane cahayanya. Tapi memang karena hatinya buta. Karena manusia ini seperti ini, Pak. Sudah usah ceramah ini dah. Ganti judul. Ya. Orang seperti ini, orang ini percayanya cuma sama yang dilihat matanya. Kepenginnya kalau sholat duha celing langsung ada duit, saya keju. Enak apa tidak enak? Sip ya. Kalau qiyamul lail, sholat malam langsung kepengin ada kunci Kira-kira kalau qiyamul lail langsung dikasih Innova, qiyamul lail semua apa enggak ini kira-kira? Oh, siap. Siap apa enggak siap? Siap. Innova. Yang mau ngasih siapa? Lah sampean itu gini, sampean punya Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah itu, Pak, enggak ngasih sampean kontan karena sampean rugi kalau dikasih Ngerti enggak maksud saya? Karena sampean rugi kalau dikasih karena kita masih dengan usia kita. Seandainya kita dikasih bidadari misalkan. Dulu kan beb saya kepengen bidadari dari surga. Sampean kate kuat pirang jam. Ayo. Kuat apa enggak sampean? Dikirim makanan yang enak dari surga, misalkan. Lah sampean dengan badan manusia ini, Pak, kepikiran kolesterol. Iya apa enggak? Kalau masih dengan badan manusia ini, sampean serba keterbatasan. Andaikan dikasih sampean setiap sholat Innova, sampai Innovanya sampean 1000, mau pakai berapa mobil sampean? Yang dipakai satu, masa kata 10 sampean tumpak IKB. Dan itu pun seandainya sampean punya 1000, mau menikmati berapa tahun sampean? Paham omongan saya apa enggak? Sampean mau menikmati berapa tahun? Lah kalau umur yang pendek ini manusia ini 60, 70, 80 wis akeh, kalau 80 ini sudah. Bonusnya apalagi orang akhir zaman ini terapas sama umur. Iya apa enggak? Terapas, anak muda-muda mati semuanya sekarang. Loh, sampean ini beribadah dengan Allah yang maha kaya, yang maha derma. Kalau tidak dikasih kontan bukan berarti tidak dikasih. Sampean nek kerja mbek wong soge, lek gajine sik di amplop, iku jenenge sithik, Pak. Paham ndak? Amplop itu muat berapa? Paling banyak 20 juta gak iso ditekuk iku, Pak. 20 juta itu gak iso kati dilem gak iso mlebu ya. Pengalaman ya. Durung pernah mlebokne. Paham sampean ya?
Tetapi kalau orang kaya itu akan berkata, "Bib, minta rekeningnya." Paham enggak? Karena apa? Kalau amplop terbatas. Kalau rekening dikirim langsung 1 miliar. Enak pada enak? Walaupun tidak kelihatan, tapi uangnya ada pada ada? Ada. Lah sampean itu ibadah sama Gusti Allah seperti itu, Pak. Sampean yang paham. Bukan tidak dikasih sama Gusti Allah. Kalau dikasih dunia, sampean yang rugi. Karena Allah itu yang maha dermawan, yang maha kaya. Jadi sama Allah seperti ditransfer. Kapan sampean merasakan hasilnya? Nanti di akhir. Kalau makan sampean tidak ada penyakitnya. Kalau kumpul sampean dikasih kekuatan 40 kuda. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini baru namanya enak. Lek saiki sampean dikek bidadari, sampean dibuka nosi titik. Mbok gak terus noise. Sia-sia dikasih di dunia ini, sia-sia. Apalagi yang sudah umurnya 60 tahun ke atas ini. Ya apa terus? Paham enggak sampean? Paham? Paham ya? Jadi sampean kenapa kok cinta sama dunia itu jelek dalam agama Islam? Karena sampean ibaratnya itu kalau sedang ibadah itu adalah orang yang kerja dengan Gusti Allah. Lah sampean ini mau kerja sama Gusti Allah, kok masih kepikiran 200.000, 300.000 ketika dalam salatnya. Lah sampean ini mau ditransfer ratusan juta sama Gusti Allah. Cuma kan sampean tidak ngerti, sampean ngatek di hadapan siapa. Makanya tuh supaya kita ini sholat Allahu Akbar fokus, supaya apa? Gajinya besar. Semakin sampean fokus semakin besar. Kita dunia tidak mungkin fokus, karena ketika Allahu Akbar akan kepikiran dunia. Faham sampean? Kenapa kok jelek cinta sama dunia itu? Karena akan terbawa dalam sholatnya, terbawa dalam mimpinya, terbawa dalam segala sesuatunya, sehingga ibadahnya itu tidak ada nilainya, karena dia tidak mungkin memberikan hati dan pikirannya ketika dia dalam ibadahnya. Sampai kalau nukarkan pemberian Allah, ini permisi ya Pak ya, saya ada saudara ngaji ini Pak, ngaji, mari ngaji di amplopi Pak, isinya apa? Kontak sama BPKB. Bukan mobil bekas Pak, dari dealer suruh keluarkan langsung. Habis ngaji gini, di amplop apa? BPKB sama enak pada enak. Loh sampean kira Allah ini sama kayak manusia? Manusia saja bisa seperti itu. Lah sampean sekarang ibadah sama Allah, sampean pikir mau dikasih berapa sama Gusti Allah? Kalau sampean kira manusia itu lebih loman daripada Gusti Allah, sampean tidak berhak untuk jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Loh sampean ibadah ini kepin kerja sama Allah. Lo otaknya kemana kok sampai ibadah sampean kepikiran sama uang 200.000, 300.000. Belah sampean ini kan makanya man arafallah sampean ndak tahu sampean nyembah bek sopo iki. Sampean ndak tahu ibadah sama siapa, itu masalahnya. Bahkan ibadah pun diniatkan untuk mendapat dunianya. Lah ini orang ndak ngerti ibadah masih. Sembahyang duha supaya apa? Rezeki lancar Habib. Pak, sampean saya tahu ya, sampean itu kalau minum Paramek tidak perlu niat waras-waras. Kalau sudah dikasih resep sama Kanjeng Nabi, kalau sholat duha itu memperlancar rizki, sampean tidak perlu niatkan lagi. Sembahyang lillahi ta'ala, nanti ini obat akan bekerja dengan sendirinya, tidak perlu sampean niatkan lagi. Waqiah bisa membuat lancar rezeki, tidak perlu sampai niatkan lagi untuk memperlancar rezeki, karena memang sudah itu resepnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ojo dirusak, wis biarkan niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tidak tahu ketika ibadah itu ngadep sama siapa, dan yang gaji sampean itu siapa ketika dia sampean tugas itu. Karena itu kosongkan semuanya supaya bisa fokus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean sampai bandingkan orang kaya ataupun apa sama Gusti Allah, berarti sampean tidak tahu nyembah kepada siapa. Faham semuanya ya? Paham ya? Kenapa kok jelek cinta sama dunia? Ya itu sudah. Karena surga itu kenikmatan yang hakiki, Pak. Dunia ini cuma semu saja. Semu. Makanya orang-orang soleh ini ngelihat orang-orang yang cinta dunia itu seperti orang gila. Saya ngasih perumpamaan terakhir.
Tidak akan panjang-panjang saya. Ya ini ceramah yang saya ceramahkan Jumat, ada apa-apa saya ulangi lagi. Apa? Perkataan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, laukanatid dunya min dhahabin walakin yafna. Min dhahabin yafna. Wal akhirah min khosabin yabqa. Seandainya ya Pak ya, dunia ini terbuat dari emas, tapi punya satu sifat, apa itu? Sementara. Akhirat terbuat dari kayu, semen, tapi sifatnya selama-lama. Maka yang dipilih mana? Yang dipilih lebih baik semen, kayu, tapi sifatnya selama-lamanya, tapi daripada punya emas, tapi cuma Contohnya gini, dikasih modal 100 juta, terserah sampean sudah. Sampean ada hotel di Ketapang Indah itu Pak, hotel. Pernah ke Ketapang? Pernah tahu? Ada bangunan baru di sana. Sampean naruh geger 1 malam di sana 9 juta. Labu ketoro gak pernah mlebu hotelnya. Ada VVIP yang menghadap laut di sana, gedung baru, ya. Itu 1 kamar ada yang harganya 9 juta. Berapa? Cuma jale geger sampean merem melek 9 juta. Enak pada enak? Ndak enak. Nah, ya kan ndak enak kan bagi yang ndak punya. Kalau banyak uang orang kaya bebas ya. Orang kaya bebas duwe akeh nang ndi. Lah, orang yang kalau punya bojo, duwe anak, ya dikasih uang 100 juta. Kalau orang bodoh, saya kepingin bersenang-senang dengan uang 100 juta. Akhirnya apa? Dia tinggal di hotel, dinikmati hidup selama 10 hari. Setelah 10 hari, dia bingung karena tidak tahu akan tinggal di mana. Orang yang pintar, beli rumah walaupun sederhana, yang penting istri sama anaknya bisa tinggal selama-lama. Lah kan itu perumpamannya, seandainya dunia itu terbuat dari emas, tapi kan kenyataannya terbalik. Dunia ini terbuat dari kayu, dari semen, sifatnya sementara. Akhirat terbuat dari emas, dari permata, sifatnya selama-lama. Terus sampean kalau orang melihat orang yang cinta dunia itu berarti Assalamualaikum, orang gila semuanya. Faham sampean? Kroso lek gendeng. Hah? Kroso pada kroso? Sampean itu banting tulang, pikiran tukaran, wong sihir-sihiran apa semuanya itu gara-gara dunia. Kayu, semen sifatnya sementara. Kok mau ditukar sama emas permata yang sifatnya selama-lama? Akalnya kemana? Harus pintar jadi orang. Karena itu dunia itu kayak mainan. Pak, anak kecil ini, anak saya ini ya. Kalau ada mobil-mobilan Hot Wheels sama dikasih mobil sungguhan, milih Hot Wheels ini Pak. Nggak percaya sampai tawarono lagi. Milih Hot Wheels. Apa? Anak kecil. Lah begitu orang-orang ahli dunia ini ya, senangnya kalau dapat Hot Wheels. Mainan sifatnya sementara terus ditinggal mati, tidak ada lagi itu. Kok dibandingkan dengan sifatnya yang selama-lamanya surga, ini akalnya kemana? Makanya orang-orang ini, orang soleh ini ngeliat orang-orang pecinta dunia itu kayak anak kecil, kayak orang gila. Dan orang-orang pecinta dunia yang ngeliat orang soleh yang tidak mau dunia kayak orang jadi sama-sama gendeng semuanya. Jadi gendeng kabeh bahasanya ya. Wes paham sampean semuanya. Lah ini kenapa saya ceramah seperti ini, supaya sampean tuh plong ketika ibadah, gajinya besar, cahayanya banyak. Ketika cahaya banyak, maka sampean orang yang layak untuk bermimpi Rasulullah SAW. Kalau sudah mimpi, insya Allah nanti akan ketemu ketika melek. Kapan? Kalau seandainya tidak ketemu, kalau sudah pernah mimpi 1 kali saja, insya Allah minimalnya ketika sakaratul maut akan dijemput oleh Rasulullah SAW. Karena sabdanya, dawuhnya kanjeng Nabi, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqodoh. Orang yang sudah bisa melihat aku ketika dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan terjaganya. Kalau terjaganya dia tidak melihat sama sekali, minimalnya adalah ketika sakaratul mautnya akan dijemput oleh kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Hada minni wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ndonga niki kula sareng solusi. Piye ambil dawuh kabeh bahwa aja seneng donya tapi butuh digawe kebutuh. Nggih. Nek seneng nggih ngoten niku wau. Nggih to. Tapi ade iki namung butuh. Nggih to nggih. Dadi teng donya aja seneng. Nek sing ngoten niku wis teng pundi ngoten niku. Tapi aku piye iku? Oleh tapi butuh sedekah. Nggih nggih. Nggih donya butuh. Muga-muga kula tukangaken jenengan nek butuh kae apa pun tenge sing tiga ibadah nggih diwehi kalih Gusti, ora usah seneng. Nek seneng artiwe nek iman iman. Nggih mboten. Duwe akeh nek seneng iman. Tapi nek gak seneng tum nggih mboten. Dados mugi-mugi donga kula sampean duwe akeh tapi dige butuh sedekah, butuh mulutan, butuh ngaji, butuh akhirat. Allahumma aja seneng tenan gitu nggih. Butuh tuh. Engko akhirnya kan ngendikan sanu, lha piye aku butuh oleh gitu nggih. Nek butuh angsal. Kula jadi butuh mah bayar 600 bayar 150 tok. Terus wah iya butuh lho nih, butuh duit 450. Tapi mungkin wis bar 150 ora ndek duitne gak apa-apa. Gitu nggih. Ngerut-ngeruti kata Habib niku. Pokok butuh mari ya wis aja golekne. Nek butuh golek nggih. Nah niku insyaallah selamat. Mugi-mugi kula dongaaken jangan paham tapi aja pampek seneng donya. Tapi lek butuh njaru butuh donya wis ana butuhe kanggo tuku tanah, kanggo tuku haji gitu sak tunggalane. Ngoten nggih. Nggih planning ibadah terus butuh donya. Lek sampean ora nggih kanggo ibadah, nggih apa nggih njaluk donya? Iki saedo. Nah gitu nggih. Kula dongaaken ngaji wae paham ingkang akhirin jenengan kenek njaluk donya nek butuh. Butuh ajeng haji gitu nggih. Butuh ajeng mulutan gitu gitu butuh nyekolahani anake gitu nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.